Afwan, kita ulang sekali lagi. Di latihan yang kelima ini, ya, yaitu menjawab dengan menggunakan sirah negatif atau sirah nafi, ya, kalimat negatif. Contohnya nomor satu, adhabta ilal madrasati amsi. Apakah kamu telah pergi ke sekolah kemarin? Maka bisa kita jawab, ma dhahabtu. Ya, tidak, saya tidak pergi. Ya. Perhatikan perubahan di situ, ya. Dari dhahabta menjadi dhahabtu. Ya. Karena ini disesuaikan dengan jawabannya, ya, disesuaikan dengan jawabannya. Dhahabta, kamu pergi, maka jawabannya adalah saya tidak pergi. Saya tidak pergi. Domir saya atau domir ana menggunakan kata tu. Dhahabtu, ya. Sehingga adhabta ilal madarasati amsi, jawabannya adalah ma dhahabtu. Baik. Kemudian silahkan nomor dua, Pak Budowin. Roja'a abuka min Baghdad. Apakah bapakmu telah pulang dari Baghdad? Silahkan jawabannya. Apa? Ma ma roja'a abuki Abi. Ma roja'a abi. abi ma Min roja'a abi min Baghdadi. min Baghdad. Oke, ahsanta, barakallahu fiik. Ma roja'a abi. Atau cukup saja kita jawab dengan singkat. Ma roja'a. Itu sudah cukup. Ma roja'a. Dia tidak pulang, ya. Roja'a abuka min Baghdad. Apakah bapakmu telah pulang dari Baghdad? Ma roja'a. Dia belum pulang. Ma roja'a. Oke, baik, berikutnya Ibu Tri nomor tiga, ada habat ukhtuka ilal mustashfa. Apakah saudarimu telah pergi ke rumah sakit? Apa jawabannya? Tri, masih, oh, masih safar Ibu Tri, ya. Baik, mungkin Pak Budawin bisa dijawab nomor tiga. Ada habat Ma ukhtuka. Mm, Jawabannya ma zahabat ukhti mm, ilal Mustafa mustashfa. ilal Mustashfa. Mustashfa. Ahsanta, barakallahu fiik. Baik. Mana tadi? Oke. Uf dan mandi. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ya. Ahsanta, barakallahu fiik. Tadi jawabannya adalah ma dhahabat. Ya. Ma dhahabat. Adhahabat ukhtuka ilal mustashfa. Apakah saudarimu, ya, telah pergi ke mustashfa? Maka jawabannya ma dhahabat. Tidak, dia tidak pergi. Oke. Kemudian latihan yang berikutnya kita akan masuk ke kaidah nahwu yang lain dan juga tatbik nahwu yang lain. Ta'ammal ma yali, perhatikan contoh berikut. Li'anna, ya, kalimat li'anna artinya adalah karena sesungguhnya, atau mungkin bisa kita singkat karena saja, ya. Karena saja, ya. Li'anna itu dari kata li, ya, untuk, dan anna sesungguhnya, untuk sesungguhnya, atau bisa kita singkat artinya karena. Wa anna min akhwati inna, dan kalimat anna merupakan saudaranya inna, dan dia memiliki tugas seperti tugasnya inna, ya. Baik, dia beramal seperti amalnya inna, dia bisa masuk ke dhamir, ya. Contohnya seperti innahu, inna ketemu huwa jadinya innahu. Baik, maka di sini anna itu pun juga sama, anna ketemu huwa maka jadinya annahu. Kalau li anna, ya, contohnya di sini li anna ketemu huwa maka jadinya pun, ya, li annahu, ya, dengan sirah yang mirip seperti inna, ya. Li anna ketemu huwa jadinya li annahu. Kalau yang kedua li anna ketemu hiya,
maka jadinya li'annaha. Li'anna ketemu anta, jadinya li'annaka. Ya, kalau li'anna ketemu anti, misalnya ya, jadinya li'annaki. Atau misalnya li'anna ketemu antum, maka jadinya li'annakum. Li'annakuma, li'annakum, li'annaki, li'annakuma, li'annakunna. Nah, kalau ketemu ana, li'anna ketemu ana, maka menjadi li'annani. Li'annani. Atau ketemu nahnu, ya, maka menjadi li'annana. Ya, li'annana panjang. Baik. Oke, perhatikan eh, contoh nomor satu. Roja'a Hamid minal madrasah li'annahu maridun. Raja'a Hamidun minal madrasah li'annahu maridun. Hamid ya, pulang ya dari sekolah. Li'annahu ya, li'anna huwa. Li'annahu. Jadi artinya li'annahu adalah karena dia. Ini arti simpelnya. Li'annahu artinya karena dia. Maridun. Karena dia sedang sakit. Karena dia sedang sakit. Raja'a Hamid minal madrasah li'annahu maridun. Oke. Baik, Pak Budowin silakan dibaca contoh yang kedua. Rojaat aminatu Hmm. minal madrasati li'annaha maridatun. Ya. Raja'at Aminatu minal madrasati li'annaha maridatun ya. Aminah ya telah pulang dari sekolah li'annaha maridatun karena dia perempuan. Li'anna ketemu hia jadinya li'annaha. Li'annaha maridatun. Baik. Berikutnya Ibu Tri sudah bisa bergabung atau belum? Oke, mungkin belum ya. Saya baca aja. Raja'tu minal madrasati li'annani maridatun. Ya. Raja'tu minal madrasati li'annani maridatun. Saya pulang dari sekolah li'annani. Ya. Kalimat li'annani itu li'anna ketemu domir ana. Ya. Li'annani, li'anna ketemu domir ana. Ya. Jadinya li'annani. Roja'tu minal madrasati li'annani maridatun. Aku pulang dari sekolah ya, cepat ya, karena aku sedang sakit. Baik. Itu tentang li'anna. Tatbik nahwu, tatbik nahwu kalimat li'anna yang merupakan ya saudaranya inna. Saudaranya inna. Baik. Itu tadrib yang keenam. Berikutnya kita masuk yang tadrib yang ketujuh. Iqra' al-mithal, thumma ajib anil as'ilatil atiyah ba'da na'am au bala. Baca contoh berikut, kemudian jawablah soal-soal ini dengan menggunakan kata na'am, iya, atau bala. Bala artinya juga sama, iya juga. Adhabta ilal madrasati amsi. Ya, ini untuk jawaban negatif. Untuk jawaban positif. Adhabta ilal madrasati amsi, apakah kamu telah pergi ke sekolah kemarin? Jawabannya adalah na'am dhahabtu. Iya, saya telah pergi. Na'am dhahabtu. Ya, ini jawabannya positif ya. Na'am dhahabtu. Contoh yang kedua yaitu menggunakan sighah ama ya. Ama artinya apakah bukan? Ya, apakah bukan? Ama dhahabta ilal madrasati amsi ya. Apakah bukan itu bisa diartikan juga bukankah ya. Apakah bukan atau bukankah? Ama dhahabta ilal madrasati amsi, bukankah kamu ya kemarin telah pergi ke sekolah? Dan untuk jawaban ama apabila jawabannya positif ya, maka menggunakan kata bala ya. Menggunakan kata bala. Bala dhahabtu ya.
Bala, ya. Ini jika jawabannya adalah jawaban positif dari pertanyaan ama. Ya. Ama dhahabta ilal madrasati amsi? Ya, bukankah kamu telah pergi ke sekolah kemarin? Jawabannya adalah bala dhahabtu. Ya. Bala artinya tentu, ya, betul, bisa betul, betul. Saya telah pergi, betul. Saya telah pergi kemarin. Baik. Kemudian kita masuk ke latihan. Kita masuk ke latihan. Latihan pertama, soal pertama, Aroja'a abuka minas suq? Ya. Silakan Pak Budawin, jawabannya apa? Aroja'a abuka minas suq? Tafadhol Pak Budawin. Eh, Arja'a abuka minas suki. Naam. Naam, terus? Roja'a. Naam roja'a. Ahsan. Roja'a. Nah, Naam roja'a. Iya, dia telah pulang. Oke, baik berikutnya. Ibu Rosidah. Ama roja'a abuka minas suq? Jawabannya. Ama roja'a abuka minasuki. Hmm. Kalau ama jawabannya pakai jawabannya pakai apa Ibu? Halo. Ama roja'a abuka minas suq? Jawabannya pakai kata bala. Ya. Jawabannya pakai kata bala. Bala roja'a. Bala roja'a. Oke. Baik. Nomor tiga. Adhabat Laila ilal jami'ah. Apakah Laila telah pergi ke kampus? Silakan Pak Budawi. Naam. Zahabat. Naam, dhahabat. Ahsanta barakallahu fik. Naam, dhahabat. Oke. Ibu Tri sudah bisa bergabung, Ibu Tri. Oke, Ibu Rosidah, silakan. Mama dhahaba akhuka ila Riyadh, nomor 4. Mama dhahaba akhuka ila Riyadh. Tidak bisa. Baik. Jawabannya adalah bala. Ya. Jawabannya adalah bala. Bala dhahaba. Ya. Apabila pertanyaannya menggunakan kata ama, maka jawabannya adalah bala. Bala dhahaba. Ya. Jadi tadi soalnya ama dhahaba akhuka ila Riyadh, bukankah saudaramu ya telah pergi ke Riyadh? Maka jawabnya adalah bala dhahaba. Ya, betul. Dia telah pergi. Baik. Kemudian kita masuk ke oh ini sudah selesai ya. Sudah selesai dars yang keempat. Baik, alhamdulillah kita sekarang masuk ke dars yang kelima. Ad-darsul khamis. Ya, di sini ada percakapan antara mudarris dengan hamid. Antara mudarris dengan hamid. Oke, baik silakan Pak Budawin dibaca sebagai mudarris. Man fataha. Man fataha babal Baik. fasli. Baik. Man fataha babal fasli. Siapa yang membuka pintu kelas? Oke, Ibu Rosidah silakan di sebagai hamid. Ana fatahtuhu. Ya. Ana fatah tuhu. Saya yang membukanya.
Fatahtu artinya saya membuka. Hu artinya dia. Saya membuka dia atau membukanya. Yang mana hu ini kembalinya ke bab al-fasli. Ya. Kan tadi pertanyaannya siapa yang membuka pintu kelas? Ya, maka jawabannya adalah ana fatahtuhu. Aku yang membuka pintu kelas tersebut. Baik. Lanjut Pak Budawin. Waman fatahan nawafidha. Baik. Waman fatahan nawafidha dan siapa yang membuka jendela-jendela? Nawafidha jamak dari nafidatun. Nafidatun. Oke, lanjut. Prosidah. Ana fatahtuha. Baik. Ana fatahtuha. Saya yang membukanya. Oke. Fatahtu saya membuka ha sebagai dia. Sebagai objek. Yang mana ini ha ini kembali ke nawafid. Nawafid itu adalah jamak dari nafidah. Dan dia isimnya adalah isim mu'annas. Ya, isimnya adalah isim mu'annas. Isim perempuan maka pakai domir ha. Maka pakai domir ha. Fatah tuha. Saya membukanya. Baik. Lanjut Pak Budawin. Man man kasaro hadzal maktaba Mhm. anta kasar tahu ya Hasim. Anta kasar tahu ya Hasim. Baik. Man kasara hadzal maktab? Siapa yang mematahkan? Kasara di sini mematahkan atau memecahkan. Kalau untuk meja maka di sini mematahkan. Siapa yang mematahkan meja ini? A'anta kasartahu ya Hashim. Apakah kamu ya? Apakah kamu yang me- apa namanya? Mematahkannya? A'anta kasartahu. Apakah kamu yang mematahkannya wahai Hashim? Baik. Silakan Ibu Rosidah. La inni ma kasartuhu. La inni ma kasartuhu. Tidak ya. Ini sesungguhnya aku ma kasartuhu. Tidak kasartuhu mematahkannya. Sesungguhnya Ustadz aku. boleh tanya Baik, silahkan. yang tadi yang pertanyaan kedua dari Munari sama Ali, Fatahal Nawafiza, kenapa kata gantinya Fatatuha ya Ustadz? Baik, Itu kan kenapa kalau H satu, kalau itu jamak Nawafiza. Iya. Ha kembalinya ke jamak ya, an-nawafidha. Kembalinya ke jamak ini. Dan jamaknya ingat kaidahnya adalah jamak itu Yang tidak muannas. berakal. Iya, jamak itu muannas. Jamak itu muannas, Hmm. jamak, terutama isim-isim yang tidak berakal. Terlebih lagi, ya, dia memang bentuk mufradnya adalah isim muannas, nafidatun. Ya. Jadi ada dua penguat di situ, nawafid sebagai isim muannas. Pertama dia kedudukannya sebagai jamak yang tidak berakal dan jamak tidak berakal itu muannas. Kemudian yang kedua bentuk mufradnya sendiri juga merupakan isim muannas. Baik, seperti itu. Jadi ha, Jadi dianggap mufrad ya Ustadz, walaupun Nawafiza ya Ustadz. iya ha. Baik. Dia jamak. Oke. Baik. Kemudian yang kasar tuhu, ya kasar tuhu ini hunya kembali ke maktab. Ya, Maktab. hunya adalah maktab. Maktab itu mudzakkar ya. Maktab itu mudzakkar. Meja atau ya, dianggap mudzakkar. Baik. La ini maka sertuhu. Tidak, aku tidak mematahkannya. Oke, baik lanjut Pak Budawin Mudaris. Roja'a Zakaria wa Hamzatu wa Utsmanu man Min. min Makkata. Baik. Araja Zakaria wa Hamzah wa Utsman min Makkah. Apakah Zakaria, Hamzah dan Utsman telah kembali dari Makkah? Lanjut, Ibu. La ma roja'u. Baik. La ma raja'u. Tidak, mereka belum pulang. Ya, ma raja'u. Ya, kenapa pakai roja'u? Karena pelakunya ada tiga. Satu, dua, tiga. Zakaria, Hamzah, dan Utsman. Tiga orang, maka pakainya, ya, sirohnya adalah siroh jamak. Ma raja'u. Baik.
Lanjut Pak Budawin, Abbas. Bu Rosidah Ya, dulu aja. Afan, Bu Rosidah dulu. Abbas, silahkan. Ya Ustazu, kharajatul labul jududu wa zahabu ilal mudiri. Baik. Ya Ustadz, wahai Ustadz, kharajatul labul judud. Ya. Santri baru telah keluar. Wadhahabu ilal mudir. Ya, dhahabu mereka telah pergi ilal mudir ke kepala sekolah. Menghadap kepala sekolah. Dhahabu ini hum ya. Pelakunya adalah hum yang kembalinya ke tulab. Ya, kembalinya ke tulab. Dhahabu ya, mereka para siswa tadi telah pergi menghadap kepala sekolah. Oke. Lanjut Pak Budawin, afahimta, mudaris. afahimta afahimta darsa ya Tolha. Oke. Afahimta darsa ya Tolhah. Apakah kamu telah memahami pelajaran ya Tolhah? Lanjut, Bu Rosidah, Tolhah. Naam, fahimtuhu jayyidan. Baik. Na'am fahimtuhu jayyidan. Aku telah memahaminya dengan baik. Hu di sini kembalinya ke ad-darsa, pelajaran. Adas. Na'am fahimtuhu. Saya memahaminya dengan baik. Ustaz, afwan ya Ustazu apa ya Ustazah? Ya Ustadu. Yang ya Ustazu ya. Ya, ha. Nanti itu ada teorinya sendiri. Ini agak susah kalau iya itu. Oke Kalau iya. Ustaz. Baik. Lanjut, Pak Budawin. Katabatal ajwibata ya Faisal. Baik. Katabatal ajwibata ya Faisal atau ya Faisalu. Katabatal al ajwibah. Apakah kamu telah menulis jawaban? Jawaban ya Faisal. Lanjut, Bu Rosidah. La ma katab tuha. Baik. La ma katabtuha. Tidak, saya belum menulisnya. Ma di sini bisa diartikan tidak atau belum, ya, tergantung konteksnya. Kalau ditanyakan di sini sudah atau belum, maka ma artinya adalah belum, ya. Ma katabtuha, tidak, saya belum menulisnya. Ha kembalinya ke ajwibah. Ajwibah, ya. Ini isim muannas, ya, karena dia adalah jamak taksir dan kaidahnya jamak itu muannas. Baik. Ma katabtuha. Aku belum menulisnya. Lanjut Pak Budawin. Limadha? Lima, limadha ya. Sudah tadi ya. Oke. Ibu Rosidah. Lanjut Faisal. Li annani ma fahimtul as'ilata. Baik. Li'annani ma fahimtu al-as'ilata. Li'annani karena saya ma fahimtu ya, tidak memahami atau belum memahami al-as'ilata, pertanyaannya. Baik. Lanjut Pak Budawin Mudarris. Apakah Pak Budawin? Hafidta surat Al-Fajr ya Ibrahim. Apakah kamu telah hafal, hafidtu itu hafal surat Al-Fajr wahai Ibrahim? Baik, lanjut Brosidah Ibrahim. Naam, hafiztuha wa hafizat Fidtu. wa hafiztu suratut tini aidan. Baik. Naam hafidtuha. Ya, saya telah menghafalnya. Wa hafidtu surat At-Tin aidan, dan saya juga telah hafal surat At-Tin juga. Dan saya juga telah hafal surat At-Tin juga. Baik. Tuh.
Itu ya percakapannya. Di sini di pelajaran yang kelima ini kita akan belajar tentang kaidah nahu yang baru yaitu maf'ul bih. Maf'ul bih atau objek ya. Maf'ul bih ini bisa dengan dhamir atau dengan isim zahir ya. Maf'ul bih ada isim zahir maksudnya isim yang normal yang nampak ya seperti fataha babal fasli. Dia membuka pintu kelas. Fataha di sini ada fiilnya fataha. Kemudian fa'ilnya adalah dhamir huwa. Kemudian baba sebagai maf'ul. Ya, sebagai maf'ulun bih. Baba sebagai maf'ul bih. Baik. Atau yang kedua, fatahan nawafidha. Fataha, ya, di situ ada fataha, fiilnya. Domirnya adalah huwa dan an-nawafidha sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih umumnya harokatnya fathah. Umumnya harokatnya fathah. Oke. Itu isim dhahir atau isim yang normal. Bisa juga maf'ul bih berupa isim dhamir seperti kata fatah tuha. Saya telah membukanya. Saya telah membukanya. Ha di sini sebagai maf'ulun bih. Ha di sini sebagai maf'ulun bih. Nanti insya Allah akan dijelaskan dengan lebih detail di eh, apa namanya latihan yang ketiga. Baik, sebelum kita mulai lebih jauh, kita jawab dulu terlebih dahulu. Latihan pertama dan yang kedua. Oke, latihan pertama, ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah soal-soal berikut. Nomor satu, aina dhahabat tullabul judud? Kemana perginya para siswa baru? Silahkan, Pak Budawi nomor satu. Aina dhahabat tullabul judud? Kemana pergi? Zahabu Mm-mm. Mana? ilal Ilal? zahabu ilal mudiru Ilal ilal mudiri. mudiri. Baik. Dhahabu ilal mudiri. Mereka pergi menghadap kepala sekolah. Oke, nomor dua, afahima Talhatu ad-dars. Silakan Ibu Tri, belum bisa ya, belum bisa. Bu Rasidah, nomor dua, afahima Talhatu ad-darsa. Apakah Talhah memahami pelajaran? Mana Talhah? Atau yang asing Tayyib. pada saya. Naam, Wahim, Fahima, dhamir huwa, Wahim. jadinya fahima saja. Naam ya Ustaz. Naam fahima ad-darsa. Naam Oh, fahima ad-darsa. Dia memahami pelajaran. oke. Oke, fahima ada dhamir huwa di situ. Fahima huwa. Oke, baik. Nomor tiga, Naam, ayu Wahim ada suratin hafidha Ibrahim. Surat apa yang dihafal Ibrahim? Silakan Pak Budawin. suratul Fajar, suratul Surat Tin, Al-Fajr Al-Fajr, Hafizu al-fajr wa 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 surat suratul hafaza wa surat surat al-ibrahim fajri At-Tin. Al-Fajr wa At-Tin. watin. Ya. Fahim, Hafidha surat Al-Fajri wa surat At-Tin. Ya, dia telah menghafal surat Al-Fajr dan surat At-Tin. Ini juz 30. Baik. Nomor 4, man fatahan nawafidha. Siapa yang membuka jendela? Bu Rosidah silakan. Fatahan, Nawafida, Ana, Ali Ali Siapa? Ali Ali Ali, Ali, ya. Ali Fatahaha Fataha. Ali. Ya. Fatahaha Ali. Fatahaha membukanya Ali. Ya, Ali Ya, yang membukanya. Atau Aliyun fatahaha. Ali yang membukanya. Baik.
Alhamdulillah Jadi kita latihan Aliun pertama sudah sukses. fatahaha ya Ustadz. Fatahaha Ya, hanya kembali ke nawafid. ke nawafid. Ya, fatahaha Ali. Baik. Kemudian latihan yang kedua, ضع علامة صحيح أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامات yaitu alamat khata أمام الجمل غير الصحيحة. Ya, letakkan tanda centang di depan jumlah yang benar dan tanda silang di jumlah yang salah. Fataha Aliyun al-fasla. Oke, Pak Budawi nomor 1. Apakah Ali yang membuka kelas? Apa jawabannya? La, La. Laisa la, Ali. Oke. Laisa laisa Ali. Ali. Baik. Lanjut nomor 2. Ma raja'a Zakaria wa Hamzah wa Utsman min Makkah. Betul atau salah? Na, na, Sohih Dulu sini. Ustadz. Abu. Nah, Sahih. Sahih. Sohih. Sahih. Naam. Apa? Ah, Zahabu tadi soalnya apa? Ma raja'a. Belum pulang. Belum. ruja'u. Naam. Ma raja'u. Ya. Naam. Ma raja'u. Ruja'u. Baik. Nomor 3. Ma kataba Faisal al-ajwibah li'annahu ma fahima al-as'ilah. Faisal tidak menulis jawaban karena dia belum memahami pertanyaan-pertanyaannya. Betul atau salah? Betul. Iya, Sohih. sahih. Sahih. Kemudian nomor 4, ma kataba Faisal al-ajwibah li'anna qalamahu maksurun. Faisal tidak menulis jawaban karena bolpennya patah. Betul atau salah? Khoto. Khata. Ya, khata. Karena nggak ada kolam di percakapan tadi. Oke, baik. Sekarang baru kita masuk ke kaidah nahu, ya, kaidah nahu di latihan yang ketiga, yaitu tentang maf'ul bih. Al-Quran. Qara'a at-talibu al-Qur'ana. Qara'a sebagai fiil, ya. At-talibu sebagai fa'il atau pelaku, dan Al-Qur'ana sebagai maf'ul bih atau objek. Ya, karena umumnya jumlah itu pasti ada kerjaan, kemudian ada pelakunya dan ada objeknya. Qara'a at-talibu al-Qur'an. Ya. Qara'a fi'il, at-talibu sebagai fa'il. At-talibu sebagai fa'il, al-Qur'ana sebagai maf'ulun bih. Kalau fa'il dia harokatnya dhammah umumnya dhammah, dan kalau maf'ul bih harokatnya fathah umumnya. Baik. Jadi kita harus bisa mendefinisikan atau mengklasifikasikan mana, ya, pelaku dan mana objek. Mana pelaku dan mana objek. Misalnya ada kata qara'a, ada talib, ada Quran. Ada membaca, siswa Al-Quran. Mana sekiranya yang cocok sebagai pelaku dari kata qara'a? Yang cocok adalah kata at-talib, ya. Yang bisa membaca ya talib, bukan si Qur'annya, karena Qur'an nggak bisa membaca di sini. Baik, at-talibu inilah yang bisa melakukan pekerjaan membaca. Maka maka dia statusnya adalah, ya, at-talib statusnya sebagai fa'il dan harokatnya dhammah. Kemudian Al-Quran inilah objeknya, ya, objek yang dibaca. Yang dibaca adalah Al-Quran, maka dia harokatnya fathah karena dia maf'ul bih. Baik. Contoh yang berikutnya, yang sebelah, al-qahwah. Al-qahwah itu artinya kopi. Syariba ad-dhaifu al-qahwata. Syariba ad-dhaifu al-qahwata. Syariba itu minum, ad-dhaifu itu tamu, al-qahwah itu kopi. Syariba ad-dhaifu al-qahwah. Tamu itu meminum kopi, ya. Ad-dhaifu sebagai fa'il, harokatnya dhammah,
Al-qahwata sebagai maf'ul bih, objek, dan harokatnya fathah. Oke. Kemudian contoh yang ketiga, ad-darsu, pelajaran, materi. Katabal mudarrisu ad-darsa. Kataba al-mudarrisu ad-darsa. Ya. Mudarris, guru, menulis ad-darsa, pelajaran. Al-mudarris sebagai fa'il, harokatnya dhammah. Ad-darsa sebagai maf'ul bih, harokatnya fathah. Ya. Baik, insya Allah di sini jumlahnya masih sederhana ya. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Baik, contoh yang keempat, al-bab, pintu. Fatahat Aminatu al-baba. Fatahat Aminatu al-baba. Aminah membuka pintu. Baik. Di sini ada yang ditanyakan tentang kaidah ini, fa'il dan maf'ul bih. Oke, cukup jelas ya. Baik, sekarang kita masuk ke tadribat atau latihan berikutnya. Latihan yang keempat. Ayyin al-fa'il. Tentukan mana fa'il wal maf'ul bih dan mana maf'ul bih fil jumalil atiyah pada jumlah-jumlah berikut. Wa khattan wahidan tahta al-fa'il wa khattaini tahta al-maf'ul bih washkal akhara kulli minhuma ya. Bisa digarisbawahi fa'il dengan satu garis bawah dan maf'ul bih dengan dua garis bawah. Kemudian diharokati. Baik, saya kasih contoh. Kasara at-tiflu al-qalama. Anak kecil itu ya mematahkan pena. At-tiflu sebagai fa'il, al-qalama sebagai maf'ul bih. Baik, harokatnya fathah. Oke. Kasara at-tiflu al-qalama. Fa'ilnya tiflu, al-qalam sebagai maf'ul bih. Baik. Mudah? Baik, silakan nomor 2 Pak Budowin. Gosalat Aminatu Hmm. al-mindila. Baik, mana fa'ilnya? Spellnya Aminah. Maf'ul bihnya? Mindilun. Mindila. Mindila. Al-mindila. Baik. Ghusalat Aminatu al-mindila. Aminah mencuci sapu tangannya. Baik. Lanjut, Bu Rosidah nomor 3. Akala Usamatul inaba Mm-mm. wa akalat zaujatuhul mauza. Baik, ahsanta. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya akala, Fa'il, pelaku-pelaku. fa'il Usama, Baik, maf'ul bihnya? maf'ul bihnya inaba. Baik. Ada satu lagi? Fa'il satu lagi? Fa'ilnya zaujatuhu, Mm-mm. mauza, maf'ul. Baik, ahsanti. Barakallahu fiik. Ya. Inaba Sama. artinya apa Ustaz? Apa? Inaba artinya Inab anggur. Anggur. Akal Usama al-inab. Usama makan anggur. kalau mauza tahu Pisang. nggak? Oh, Pisang. pisang. Ya. Anggur dan pisang. Anggur. Anggur. Al-maus pisang. Baik. Dan istrinya makan pisang. Baik, nomor 4 Pak Budowin. Syaribat. Syaribat al-baqaratu al-ma'a. Baik, mana fa'ilnya? Baqarat. Baqarah. Baqaratu. Baik. Baqaratu Baik, maf'ul bihnya? al-ma'a. Baik, syaribat al-baqaratu al-ma'a. Al-baqarah itu sapi, ya. Syariba minum. Nah, sapi itu minum air, ya. Al-ma'a sebagai objek atau maf'ul bih. Berikutnya, Bu Rosidah, nomor 5. Hafizah Hamzatul Qur'ana. Hamzatul Qur'ana. Hamzatu sebagai Hamzatu sebagai fa'il, Mm-mm. Al-Qur'ana maf'ul. Baik. Hamzah telah menghafal Al-Quran, ya. Fa'ilnya Hamzah tu, ya.
dan maf'ul bihnya Al-Qur'ana. Nomor 6, Pak Budawin. Dorobat Fatimatu Bintaha. bin bintaha. Baik. Dorobat Fatimatu bintaha. Mana fa'ilnya? Fatimatu Baik. Maf'ul bihnya binta binta. Baik. binta. Dorobat Fatimatu bintaha. Fatimah sebagai fa'il, ya dhammah di situ. Bintah sebagai maf'ulun bih. Oke. Lanjut Bu Rosidah. Nomor 7. Qatala rajulul hayyata bil hajari. Baik. Qatala ar-rajulu al-hayyata bil hajari. Orang itu laki-laki itu membunuh ular dengan batu. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya rajulu, Hmm. Maf'ul bih. hayyata maf'ul. Baik, al-hayyata sebagai maf'ul bih. Oke, ahsanti barakallahu fik. Lanjut Pak Budawi nomor 8. Sami'a Bilalun azana Hmm. wa zahaba ilal masjidi. Baik. Sami'a Bilalul adhana wa dhahaba ilal masjid. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya Bilal, Hmm. Maf'ul bihnya? maf'uli al azana, Baik, oke cukup ya. Sami'a Bilalu al-adhana. Bilal sebagai fa'il, al-adhana sebagai maf'ulun bihi. Baik, kemudian nomor 9. Ya sudah. Katabal mudarrisud darsa ala saburoti. Baik, katabal mudarrisud darsa 'ala saburah. Oke. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya mudarrisu, Hmm. maf'ulnya adarsa. Baik, oke. Katabal mudarrisud darsa 'ala saburah. Guru menulis pelajaran di atas papan tulis. Oke, nomor 10 Pak Budawi. fatahal Qalu. baqal, Hmm. fatahal baq Wah. baqalut dukana Hmm. fil fis saati saminata Ti. Taminati. saminati. Baik. Fatahal baqalu dukkana fi sa'ati tsaminati. Mana fa'ilnya? Al Bak baqalu baqal maf'ul bihnya. adukana. Baik. Al baqal itu pemilik toko ya atau pedagang. Pedagang pemilik toko namanya baqal. Ad-dukkana itu kios atau tokonya. Dukkan itu kios toko. Ya, pedagang membuka tokonya di jam 8. Baik. Oke, itu tadribat yang keempat. Ya, kita sudah belajar tentang fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Ya, ada 10 kalimat ya. Alhamdulillah sudah kita pelajari. Lanjut ya. Apabila ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Kita lanjutkan ya sambil lanjutkan. Latihan yang kelima, akmil al-jumal al-atiyah bi kalimatin munasibah wadbidha bisyakli. Di sini kita diminta untuk melengkapi kalimat-kalimat berikut dengan kata-kata yang cocok. Dengan kata-kata yang cocok kemudian diharokati. Oke, jadi ini nanti titik-titiknya silakan mengarang bebas ya. Tapi dengan bahasa Arab tentunya. Dengan bahasa Arab. Contoh nomor 1, man fataha, siapa yang membuka, bisa pintu ya. Man fatahal baba, siapa yang telah membuka pintu. Oke. Kemudian nomor 2, saya kasih contoh lagi. Ghasalat ukhti ya, al-malabisa. Al-malabisa itu artinya baju-baju. Ghasalat ukhti al-malabisa. Saudaraku ya mencuci baju-baju. Oke. Jadi kita diminta untuk mengisi titik-titik ini dengan apapun ya, jumlah kata-kata apapun dengan bahasa Arab yang cocok. Oke, silakan Pak Budawi nomor 3. Qatalar rajulu hayyata bil asa. Baik. Qatala ar-rajulu al-hayyata bil 'asa. Ya. Laki-laki itu membunuh ular dengan asa. Asa itu kayu, ya. Kayu, tongkat kayu. Tongkat kayu.
Aso. Oke, lanjut Ibu Rosidah nomor 4. Syariba Yusufa al-qahwata. Yusufu. Oh, Yusufu ya. Ya. Syariba Yusufu al-qahwa. Yusuf minum kopi. Oke, asanta. Kopi sebagai maf'ulun bih, ya. Fa'ilnya Yusuf. Oke, lanjut nomor 5, Mbak Budawin. Kataba mudarrisu ad, ad, Darsa. ad-darsa Mm-mm. ala saburah. Baik. Katabal mudarrisu darsa 'ala saburati, ya. Guru itu menulis pelajaran di atas papan tulis. Mudarris sebagai fa'il, ad-darsa sebagai maf'ul bih. Oke. Lanjut nomor 6, Ibu Rosidah. Akala syu'adul khubza. Baik, akala su'adu al-khubza. Su'ad nama orang, ya. Makan roti. Oke, lanjut. Pak Budawi nomor 7, qara'tu. Qaratul Qur'ana Baik, qara'tul Qur'ana. Aku membaca Al-Qur'an. Failnya apa? Qara'tul Qur'an failnya mana? eh, anak. Ya, Anak. domir ana. Domir Anak. ana. Oke. Qara'tu, ya dikata tu di situ sebagai domir ana. Oke. Lanjut, Ibu Rosidah nomor 8, A. Apakah? Asami tal azana ya Hamzah. Baik, asami'tal adana ya Hamzah. Bagaimana failnya dari kata sami'ta? Anta. Ya, domir anta. Domir anta. Adana sebagai maf'ul bih. Oke, nomor 9, Mbak Budawin. Fatahat tajiru dukana. Oke, fataha at-tajiru ad-dukan. Tajir pedagang sebagai fa'ilnya, ad-dukana ya, toko ya, sebagai objek atau maf'ul bihnya. Nomor 10, Prosidah. Roja'at tulabu minal fasli. Atau Oke, roja'at. Oke, roja, khoroja. Khoroja ya. kharaja ya. Kharaja sih. Kharaja at-tullabu minal fasli. Kharaja at-tullabu minal fasli. Para siswa telah keluar dari kelas. Kharaja tullabu. Untuk kharaja ini tidak perlu maf'ul bih, ya. Jadi nanti untuk fiil itu ada dua golongan. Yang pertama namanya lazim atau tidak butuh objek. Seperti kata kharaja, dakhala, ya. Kemudian berjalan, misalnya masya yamshi, ya, berjalan. Itu tidak butuh objek. Dan ada fiil atau kata kerja yang butuh objek. Ya, contohnya seperti tadi, syariba, minum, itu butuh objeknya. Akala, makan, ada objeknya. Kemudian fataha, membuka, itu ada objeknya juga. Kataba, ada objeknya. Qara'a, ada objeknya. Sami'a, dan seterusnya, itu muta'addi. Ya. Golongannya muta'addi atau fiil yang butuh objek. Fiil yang butuh objek. Oke, baik, itu latihan yang kelima. Latihan yang keenam, ij'al kullan minal kalimatil atiyah maf'ulan bih, wadbit akhiruha. Buat ya isim-isim berikut sebagai maf'ul bih. Quran, tufa, ad-dars, qahwa, al-bab, al-qamis. Buat sebagai maf'ul bih. Kita diminta untuk membuat jumlah bebas, ya. Contohnya Quran seperti qara'tu Al-Qur'ana. Al-Qur'an sebagai objek. Qara'tu Al-Qur'ana. Oke. Lanjut Pak Budawin nomor Al-Qahwah. Lupa tadi. Al-Qahwah. Eh, minum itu apa tadi? Syariba. Syariba. Sariba. Mm-mm. Sariba Usmanu al-Qahwah. Baik. Syariba Utsmanu Al-Qahwah. Ahsanta. Utsman minum kopi. Oke, boleh. Baik. Al-Qahwah itu sebagai maf'ulun bih. Baik. Selanjutnya tufah. Sudah. Tufah apa Ustaz artinya? Apel. Oh, apa? Oke. Akal tu tufaha.
Baik, akaltu at-tufaha. Saya makan apel. Failnya dhamir ana. Apel at-tufaha sebagai objek atau maf'ulun bih. Berikutnya Pak Budawin al-babu, pintu. Fatahtul baba. Baik, fatahtu al-baba. Aku membuka pintu. Baik, lanjut ad-darsu, pelajaran. Ibu Rosidah. Katabal mudarrisu darsa. Katabal mudarrisu ad-darsa. Ahsanta. Katabal mudarrisu ad-darsa. Mudarris menulis pelajaran. Oke. Selanjutnya Pak Budawin al-qamis, baju kemeja. Ghasalat Aminatul komiso. Baik. Ghasalat Aminatu al-qamisa. Baik. Ghasalat Aminatu al-qamisa. Aminah mencuci eh, kemeja. Oke. Kemudian tadrib yang ketujuh, ta'ammal al-mithalaini al-atiyaini. Eh, ini masih banyak ya. Oke, masih banyak. Kita tutup dengan kaidah nahwu yang berikutnya. Kaidah kaidah nahwu. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat, ya, rangkaian kalimat yang diawali isim, yaitu namanya jumlah ismiyah. Rangkaian kalimat yang diawali dengan isim. Adapun jumlah fi'liyah adalah rangkaian kalimat yang diawali fi'il. Ya. Isim itu kata benda, fi'il itu kata kerja. Untuk contoh nomor satu, at-tullabu dhahabu ilal mal'abi. Para siswa mereka pergi ke lapangan. At-tullabu ini isim. Ya. Ini isim, maka dia sebagai jumlah ismiyah. Ya. Disebut jumlah ismiyah. At-tullabu dhahabu ilal mal'ab. At-tullabu sebagai mubtada, dhahabu sebagai khobar. Baik. Mim itu mubtada, kha itu khobar. Kemudian bisa nggak jumlah ismiyah ini diubah atau diganti menjadi jumlah fi'liyah? Jawabannya bisa. Ya. Kata dhahabu ini ditarik ke depan, ya. Kemudian at-tullab dibelakangkan. Ya. Jadinya dhahabat tullabu ilal mal'ab. Dhahaba at-tullabu ilal mal'ab. Ya. Dhahaba fi'il dia di depan. At-tullabu sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Baik. Oke. Dhahaba tullabu ilal mal'ab. Dan ada catatan berikutnya. Ya. Jika fa'ilnya jamak, fi'ilnya tetap mufrad. Ini kaidahnya dalam jumlah fi'liyah. Kaidah dalam jumlah fi'liyah adalah jika fa'ilnya jamak, fi'ilnya tetap mufrad. Di sini adalah tulab. Tulab itu jamak, tapi fi'il yang kita gunakan tetap mufrad, tetap dhahaba. Nah, padahal sebelumnya katanya dhahabu. Ya, di atas tadi katanya dhahabu. Tapi kalau dia diubah jadi jumlah fi'liyah, dhahabu berubah menjadi sighah mufrad. Dhahabat tullabu ilal malam. Contoh yang kedua, at-talibatu dhahabna ilal maktabah. At-talibat, para siswa. Ini jumlah ismiyah, diawali dengan isim. Dhahabna. Ya. At-talibat sebagai mubtada, dhahabna sebagai khobar. Ilal maktabah, ke
perpustakaan. Kita ubah menjadi jumlah fi'liyah menjadi dhahabat at-talibah. Dhahabana kita geser ke depan. Yang tadinya sighahnya jamak muannas ya dhahabana berubah menjadi mufrad, mufrad muannas. Ya, kaidahnya adalah jika jamaknya jika fiilnya jamak, jika fa'ilnya jamak ya at-talibat, fiilnya tetap mufrad. Ingat kaidahnya jika fa'ilnya jamak, fiilnya tetap mufrad. Dhahabat at-talibatu ilal maktabah. Oke. Ya, fa'il, fi'il dan fa'il. Di sini nggak ada maf'ulun bihnya karena memang dhahaba tidak butuh objek. Oke? Ada yang ditanyakan mungkin? Mal'ab artinya tempat bermain ya Ustaz. Ya, lapangan. Tempat Lapangan. bermain atau lapangan. Kalau maktabah kantor berarti. Maktabah itu perpus. Perpustakaan. Oke. Insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita ulang ya kaidah ini dan ada latihan-latihannya juga. Oke. Sampai sini. Insya Allah kita akhiri.